Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebumen. Kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Di tengah masa pandemi yang membuat kita berjarak, Allah mengaruniakan teknologi yang menghubungkan dan menjadi ruang peribadatan kita. Marilah kita haturkan sembah puji kepada Allah Sang Sumber Hikmat. Pujilah Dia, buatlah dunia bergemar mendengar suaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita hari ini didasari pada firman Allah seturut Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Demikian bunyinya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Sungguh lembut
Saudaraku yang terkasih, panggilan Tuhan Yesus kadang terdengar jelas, tetapi kadang juga begitu samar. Keterbatasan diri membuat kita sulit memahami apa yang hendak Ia sampaikan bagi hidup kita. Kita pun tak selalu mau menggali agar lebih mengerti. Kita sering abai pada peluang untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Saat ini, datanglah padanya, dengarkan suaranya, mohonkan di dalam namanya segala ampun dan kasih yang murni untuk menyucikan dan memperbaharui hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau mengetahui bahwa dalam hidup kami terdapat cacat, cela, dan dosa, baik dalam tutur kata maupun perbuatan kami. Ada kalanya kami berhasil mempraktekkan kasih sebagaimana sabda-Mu, namun terkadang kami juga gagal mewujud nyatakannya dalam hidup keseharian kami. Dengan kesadaran penuh akan kesalahan dan dosa kami datang kepadamu memohon belas kasihan. Ampunilah dosa kami dan bantulah kami untuk memperbaiki diri. Di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Sang Gembala Agung, kami berdoa. Amin. Saudaramu
Saudaraku, bagi setiap orang yang benar-benar mengakui dosanya, Allah mengaruniakan berita anugerah bagi setiap kita yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 24. Demikian bunyinya. Barang siapa menuruti perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam ibadah ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon berkat. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan tidak lewat begitu saja dalam kehidupan kami,
tetapi boleh tinggal tetap di dalam hati dan pikiran kami, dan sabdamu menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kiranya Bapa yang memberikan hikmat, sehingga sabda yang tersampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada minggu hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menghantarkan khotbah pada saat ini, perkenankan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Kriswoyo. Saya melayani jemaat Tuhan di GKJ Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja GKI Kebumen atas kesempatan pelayanan yang diberikan kepada saya pada saat ini. Salam persaudaraan dari segenap warga GKJ Minomartani. Saudara, tema khotbah saat ini adalah menggembalakan bukan dengan kuasa. Saya ulangi sekali lagi, menggembalakan bukan dengan kuasa. Dalam praktek hidup keseharian, terkadang atau bahkan sering kita menjumpai adanya orang yang memiliki kuasa dan menggunakan kekuasaannya itu untuk berbuat sewenang-wenang, mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri, bahkan kuasa itu dipakai untuk menakut-nakuti, menekan, dan menghambat orang lain. Kuasa yang semestinya dapat menjadi sarana untuk menghadirkan kebaikan, damai, sukacita bagi banyak orang, hanya dipakai untuk dan demi kebaikan serta keuntungan dirinya sendiri. Menariknya saudara, ternyata kita, saudara dan saya sebagai orang Kristen atau gereja sebagai sebuah organisasi tidak kebal terhadap godaan ini. Artinya bahwa baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin gereja, kita juga dapat jatuh untuk melakukan hal yang sama, menggunakan kekuasaan yang ada dengan tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, beberapa hari terakhir kita digegerkan dengan oknum yang konon katanya seorang Kristen merasa punya uang dan kuasa dalam tanda petik, menebar
kata-kata provokatif yang bernada negatif. Apa yang terjadi? Kita menjadi resah. Banyak orang mempergunjingkan. Banyak orang berlomba-lomba untuk menyatakan pendapat terhadap orang yang nampaknya tidak bertanggung jawab dengan apa yang ia sampaikan. Kita juga mendengar ada oknum pendeta yang dikabarkan mengkoordinir melakukan tindakan kejahatan dengan menggunakan kekerasan. Apa yang mereka lakukan merenggut kenyamanan dan ketentraman bersama. Ini dalam kehidupan bersama kita yang luas. Dalam lingkup keluarga, dapat juga kita bayangkan apa yang akan terjadi jika ayah atau ibu yang memiliki kuasa untuk mengatur rumah tangga, tetapi menyalahgunakan kuasa yang ada. Bertindak mau menang sendiri, tidak peduli dengan anggota keluarga yang lain. Pastilah keluarga itu akan kehilangan sebagian sukacita dan damai. Nah, dari beberapa contoh yang ada, betapa kita sadar betul bahwa jika model hidup di mana yang punya kuasa hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, dan itu terus bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan ini, maka kehidupan ini akan semakin jauh dari sukacita dan damai sejahtera. Pemaksaan kehendak dan sikap pementingan diri sendiri yang muncul akibat penyalahgunaan kuasa, baik di rumah, di gereja, di tempat kerja, di masyarakat, akan merusak tatanan kehidupan yang menyejahterakan. Oleh karena itu, saudara, bersyukur jika hari ini kita diajak untuk menggumuli sebuah tema menggembalakan bukan dengan kuasa, atau dapat kita artikan atau kita baca memimpin bukan dengan kuasa. Harapannya melalui perenungan ini kita dapat menggunakan kuasa yang ada pada kita dengan bijak, yang berguna untuk membangun dan menghadirkan sukacita serta damai, baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Mari kita belajar dari Yesus, sebagaimana yang dituturkan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Di dalam perikop ini, Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai gembala yang baik. Katanya dalam ayat 11, "Akulah gembala yang baik." Identifikasi ini membuat jelas perbedaan antara mana yang sungguh-sungguh gembala dan mana yang orang upahan. Sebagai gembala yang baik, Yesus memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang upahan. Dan apa yang dimiliki oleh Yesus adalah sesuatu yang dapat menjadikan domba-domba kepunyaannya beroleh damai sejahtera dan terjaga hidupnya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimiliki oleh Yesus, Sang Gembala yang baik? Tidak lain adalah bahwa Ia memiliki kesediaan dan kerelaan untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12 menjelaskan demikian. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sementara orang upahan tidak demikian. Tidak bersedia berkorban apalagi sampai menyerahkan nyawanya.
Yang penting bagi orang upahan, bagaimana ia menerima upah, menerima dan menerima. Kerelaan memberikan nyawa merupakan sebuah pemberian yang besar. Memberikan nyawa berarti menyerahkan apa yang utama, apa yang paling berharga yang dimilikinya, yaitu hidup dan matinya. Demi apa? Demi keselamatan domba-dombanya. Nah, saudara, kalau yang utama atau yang paling berharga telah diberikan kepada domba-dombanya, maka yang lainnya pasti akan diberikan. Ya. Jadi kalau yang paling utama diberikan, maka yang lainnya tentu juga akan diberikan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dipertahankan, semua akan diberikan karena yang paling berharga telah diberikan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus sebagai gembala yang baik. Nah, dalam bacaan yang ada kita melihat bahwa Yesus menaruh perhatian kepada domba-dombanya. Ia mengenal dari dekat, mengenal satu persatu dombanya. Dan karena itu, dombanya pun mengenalnya. Adanya perhatian, saling mengenal dan dikenal, menunjukkan bahwa Yesus dan domba-dombanya memiliki kedekatan yang hangat. Kedekatan yang didasari dengan kasih yang menguatkan. Melalui kedekatan itulah maka Yesus mengetahui apa yang diperlukan oleh domba-dombanya dan ia peduli. Ketika domba dalam bahaya, maka ia menjaga dan membelanya dengan sekuat tenaga. Yang terluka dirawatnya, yang lemah ditopangnya, dan kepeduliannya tidak pernah pudar sampai ia rela memberikan nyawanya. Inilah kepedulian yang diberikan oleh Yesus sebagai gembala yang baik. Sekali lagi, hal ini berbeda dengan orang upahan. Ketika bahaya mengancam, orang upahan lari meninggalkan dombanya karena ia tidak perhatian. Ia lari karena tidak peduli. Ia berlari karena ia tidak merasa memiliki. Dan ini bertolak belakang dengan Yesus, Sang Gembala yang baik. Saudara, Yesus sebagai gembala memiliki kuasa. Tetapi kuasa yang dimiliki itu tidak dipakai untuk menakut-nakuti, menekan, dan menghambat domba-dombanya, melainkan kuasa itu dipakai untuk merengkuh, menjaga, melindungi, menguatkan, menghibur, dan menjamin agar domba-dombanya selamat. Bahkan domba yang ada di luar kandangnya pun disambut dan dituntunnya dengan penuh kasih. Kuasa yang dimiliki dipakai untuk menghidupkan, menyegarkan, dan menyelamatkan. Inilah yang mau ditegaskan oleh Yesus, bahwa ia sebagai gembala yang baik akan menggembalakan domba-domba yang ada dengan kasih yang agung. Kasih yang kerinduannya adalah memberi dan memberi. Ketika kesukaran datang menghadang, Yesus Sang Gembala yang baik memberi pertolongan. Ketika ancaman datang mengepung, Yesus hadir untuk menjaga dan melindungi. Apa yang dapat kita refleksikan dari sabda ini? Paling sedikit ada dua hal. Yang pertama,
bahwa sebagai domba-domba Tuhan, kita ini dijaminnya. Sang Gembala yang baik, Yesus, mengenal dan memperhatikan kita. Ketika kita ada dalam situasi hidup yang tidak mudah, kita dikepung dengan berbagai persoalan hidup yang berat, Ia menjaga, melindungi, menolong, dan mencukupkan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Dengan demikian, kita diteguhkan untuk menjadi orang-orang yang berpengharapan, pribadi-pribadi yang terus bersemangat di tengah-tengah banyaknya pergumulan dan kesulitan yang ada. Karena ada Gembala yang baik, yang menjagai kita. Bersama pemazmur, kita pun dapat melantunkan kidung. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang kedua, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, di mana kuasa yang dimilikinya dipakai demi kebaikan dan keselamatan domba-dombanya, maka kita pun sebenarnya juga diundang untuk meneladan kepadanya. Setiap kita adalah pemimpin, paling tidak pemimpin bagi diri sendiri. Sebagai orang tua, ayah atau ibu, kita adalah pemimpin bagi anak-anak. Sebagai tenaga pendidik, kita adalah pemimpin bagi peserta didik. Sebagai majelis gereja, kita adalah pemimpin bagi umat, dan sebagainya. Nah, kiranya kuasa yang ada pada kita gunakan untuk dan demi kebaikan bersama, bukan untuk menakut-nakuti, menekan, atau menghambat orang lain. Dengan demikian, kita pun berperan sebagai gembala yang baik, yang menawarkan kesegaran, semangat, harapan, sukacita, dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang dengan membawa syafaat kami. Kami memohon kelangsungan berkat-Mu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kiranya taburan damai sejahtera-Mu terus membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Hikmat-Mu Bapa, kiranya juga Engkau limpahkan kepada para pemimpin bangsa ini. Dengan demikian, melalui mereka, bangsa ini terus berbenah dan mampu menghadapi tantangan zaman. Program vaksinasi, program pemberantasan korupsi, program pembangunan infrastruktur, dan program-program lain yang dirancang oleh pemerintah, kiranya menjadi jalan berkat bagi terciptanya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di bumi Indonesia. Bantulah kami, baik sebagai pemimpin maupun kami sebagai rakyat biasa, untuk saling menghormati dan menghargai di tengah keragaman dan keberbedaan yang ada. Dengan demikian, kerukunan dan kerjasama, hidup saling bahu-membahu, senantiasa tumbuh subur di tengah hidup bersama kami. Ya Allah, kami juga memohon berkat-Mu bagi hidup bergereja kami. Buatlah gereja-Mu terus dapat memberi kesaksian tentang kebenaran dan kasih, dan banyak orang yang merasakan buah-buah pelayanan gereja yang ada. Gereja-gereja termasuk GKI Kebumen, yang Engkau percaya untuk meneruskan karya damai sejahtera-Mu, kiranya dapat menunaikan tugas dengan baik, melalui segenap pelayanan yang ada, baik yang mengarah ke dalam maupun keluar. Majelis gereja dan segenap jemaat, kiranya Bapa anugerahi dengan kesehatan, ketekunan, kesetiaan, dan hikmat. Dengan demikian semuanya dapat menjalankan peran masing-masing dengan baik dan benar. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga memohon kelangsungan berkat-Mu bagi hidup keluarga kami. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa terus menopang dan menuntun, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang berpengharapan dan semakin serupa dengan-Mu. Setiap kami, selaku orang tua maupun anak, tetap memiliki semangat di tengah situasi pandemi ini, tidak kehilangan arah tujuan hidup, selalu giat bekerja dan belajar. Dalam penyertaan Roh Kudus, biarlah kami terus bertumbuh di dalam kasih. Kami mengingat anak-anak kami yang sedang dan mau menempuh ujian di sekolah. Kiranya Bapa berkati. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Bapa limpahi dengan kekuatan, kesabaran, ketenangan, dan pemulihan. Saudara-saudara kami yang lanjut usia, Bapa kiranya sudi memberi sukacita dan damai sejahtera di tengah kemunduran kekuatan fisik dan mungkin juga dalam berbagai kecemasan yang ada. Bapa Surgawi, demikianlah syafaat kami. Semuanya kami mohon di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Gembala sejati. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu PKJ 273, bait 1 dan 3, Ladang Menguning.
Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, bila pada saat ini kami boleh datang menghadap kehadirat-Mu. Pada saat ini pula kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada setiap anak-anak-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memperdulikan hamba-hamba-Mu menurut apa yang dibutuhkannya, dan Engkau memberikan rezeki yang secukupnya kepada setiap kami. Bapa, kiranya terimalah persembahan kami ini, yang kami persembahkan dengan penuh syukur dan tulus ikhlas. Sucikanlah ya Tuhan persembahan kami ini, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan tangan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dengan damai sejahtera. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.